Sesuai dengan judul video yang saya bikin, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang problem tree analysis atau analisis pohon masalah. Adapun yang jadi topik bahasan video ini, yang pertama adalah definisinya, kedua konsep pohon masalah, ketiga model pohon masalah, keempat bagaimana analisis dengan menggunakan pohon masalah. Yang pertama adalah definisinya. Pertama ini merupakan pendekatan yang membantu merinci suatu masalah ke dalam komponen-komponen penyebab utama dalam rangka menciptakan rencana kerja. Kedua, tree diagram atau diagram pohon dirancang untuk mengurutkan hubungan sebab akibat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pohon masalah ini atau diagram pohon ini digunakan untuk mengidentifikasi penyebab suatu masalah yang ada di suatu organisasi. Selanjutnya model dan konsep pohon masalah. Nah, jadi konsep permasalahannya bisa teman-teman lihat di video saya. Ini adalah konsep-konsep dari pohon masalah tersebut. Nah, jadi model pohon masalah ini tentunya satu, dapat diterapkan apabila sudah dilakukan identifikasi dan penentuan prioritas masalah. Dua, pohon masalah memiliki 3 bagian, yaitu batang, akar, dan cabang. 3. Batang pohon menggambarkan masalah utama. Akar merupakan penyebab masalah inti, sedangkan cabang pohon mewakili dampak atau akibat dari masalah tersebut. Selanjutnya, langkah analisis. 1. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah utama. 2. Menganalisis akibat atau pengaruh adanya masalah utama yang telah dirumuskan pada poin 1. 3. Menganalisis penyebab munculnya masalah utama atau penyebab level pertama. Menganalisis lebih lanjut penyebab dari penyebab level pertama atau penyebab level kedua. 5. Demikian seterusnya, analisis dapat dilakukan sampai dengan level kelima. Jadi kurang lebih itu langkah analisisnya. Selanjutnya, metode analisis sumber masalah. Fishbone Analysis 1, metode sederhana yang dapat dipergunakan untuk menelusuri penyebab suatu permasalahan terjadi. Yang pertama, melibatkan partisipasi semua orang. Kedua, dasarnya adalah prinsip bahwa pemikiran yang bersumber dari orang banyak lebih baik dari satu orang. Fishbone Analysis 2 dinamakan diagram tulang ikan karena bentuk dari diagram ini seperti tulang ikan dengan permasalahan sebagai kepalanya dan penyebab-penyebab yang ada sebagai duri-durinya. Ditemukan oleh ilmuwan Jepang Dr. Koichi Ishikawa. Diagram Ishikawa sesuai dengan nama penemuannya, Fishbone Analysis dapat berfungsi sebagai catatan penelitian karena setiap kemungkinan yang kita temukan sebagai penyebab terjadinya permasalahan akan dituliskan di salah satu duri. Dengan demikian, Fishbone ini tergantung dari penguasaan wawasan, pengetahuan, dan teknologi yang dimiliki. Oleh karenanya, sebaiknya diagram tulang ikan ini diletakkan pada lokasi yang mudah terlihat bagi semua sehingga semua orang dapat berpartisipasi. Kategorisasi penyebabnya. 1. Tergantung dimensi mana yang akan dipakai. 2. Tergantung pada permasalahan dikaji. 3. Biasanya mengacu teori dan masing-masing penggolongan Big Dog. Contoh kategorisasi penyebab: kategorisasi material, kategorisasi tujuan, kepemimpinan, reward, mekanisme, pembantu, sikap, and perubahan, input, proses, output atau people, langkah, skill, dan sebagainya. Selanjutnya, langkah penyusun diagram Ishikawa. Menggambarkan sebuah kotak pada ujung kanan tengah, menggambar sebuah panah horizontal yang menunjuk pada kotak tersebut, menulis nama kategori penyebab di atas dan di bawah garis horizontal, menggambar rincian data penyebab dari setiap kategori. Selanjutnya, analisis hasil bisa teman-teman lihat dari contoh yang dipaparkan di video ini. Ini adalah contoh dari analisis hasil. Selanjutnya ada stream analysis. Stream analysis ada yang identifikasi masalah, identifikasi hubungan masing-masing masalah, kotak yang banyak tujukan anak panah, kotak yang menjadi awal yang banyak anak panah, dan core and problemnya. Yang terakhir ini adalah contoh dari stream analisisnya. Bisa teman-teman lihat yang ada di video ini. So,
Jadi kurang lebih itu saja video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.